Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ngopi Tawa, ngobrol pagi tambah wawasan. Berjumpa lagi dengan episode kita kali ini bertemakan tentang kepahlawanan. Karena pada besok pagi, tepatnya tanggal 10 November tahun 2023, bangsa Indonesia akan memperingati salah satu hari yang sangat bersejarah, yaitu Hari Pahlawan. Nah, untuk membahas tentang kepahlawanan lebih lanjut, saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber kita, yaitu adalah Bapak Muhammad Slamet Arif SPD. Ya, Mbak Nisa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Nisa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, baik ya. Baik Sobat Ngopi Tawa, untuk memulai percakapan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas bersama Pak Slamet seperti itu. Pak Slamet, tema episode kita kali ini adalah tentang kepahlawanan ya Pak Slamet. Ya. Jadi menurut Pak Slamet, pengertian dari pahlawan itu seperti apa sih Pak? Ya, Mbak Nisa, sebelum kita mulai, tanggal 10 November 2023 besok diperingati Hari Pahlawan. Mari sejenak kita mendoakan mudah-mudahan arwah para pahlawan yang mendahului kita diterima di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan demikian berdoa untuk pahlawan kita dimulai. Alhamdulillah, Mbak Nisa. Tema yang diusung Kemensos tahun 2023 sekarang itu adalah semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Itu ada sebuah definisi, adalah pahlawan, adalah sosok dia yang berjuang dalam hal kebenaran, yaitu adalah bertujuan untuk memerangi suatu hal yang tidak baik di muka bumi ini. Dalam KBBI secara istilah etimologi, bahwasanya pahlawan itu ada dua kata, yaitu adalah satu pahala, yang kedua adalah akhiran wan. Kita tahu dalam kamus Islam bahwasanya pahala itu adalah akibat kita berbuat baik, maka dampaknya adalah pahala. Wan itu adalah pelakunya, maka seorang pahlawan adalah yang gugur mereka pada hari dulu sampai sekarang dia mendapatkan pahala-pahala yang terus mengalir dari mereka jasanya yang mereka lakukan dahulu kala. Itu adalah pahlawan menurut saya, karena pahlawan itu adalah sosok yang luar biasa sekali, sosok yang begitu menginspirasi bangsa Indonesia ini, karena pepatah mengatakan bahwasanya kita bangsa Indonesia tidak akan bisa besar apabila kita warganya tidak menghargai jasa para pahlawan. Oke, berarti makna dari pahlawan sendiri kalau menurut KBBI secara singkat adalah seseorang yang berpahala, seperti itu ya Pak Slamet. Iya. Karena tadi adalah gabungan dari kata pahla dan wan seperti itu. Kemudian tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian pahlawan dari segi luasnya. Untuk pengertian pahlawan dari perspektif Islam atau kacamata Islam sendiri itu seperti apa sih Pak? Pahlawan dalam perspektif Islam itu ada dalam surat Ali Imran ayat 104, yaitu adalah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Segolongan umat yang dimana ada seorang dia menyeru pada suatu kebenaran, dimana dia itu untuk memusnahkan suatu kemungkaran. Kemungkaran tersebut tadi sudah saya aturkan di awal, bahwasanya sekarang kita itu penjajahnya tidak lagi adalah wujudnya orang atau penjajah seperti dahulu Belanda dan Jepang, tapi penjajahan sekarang itu adalah untuk memberantas kemiskinan dan kebodohan. Maka kemungkaran di dalam perspektif kemungkaran Islam tersebut adalah orang yang mampu menegakkan suatu kebenaran dan kemudian dia menghancurkan suatu kemungkaran, dalam hal ini adalah kemiskinan dan kebodohan. Berarti pengertian pahlawan dalam perspektif Islam tak kalah mulia ya Pak Slamet dari pengertian secara umumnya. Secara umumnya. Itu. Kemudian Pak Slamet, salah satu pahlawan yang ada di dalam Islam, Pak Slamet coba sebutkan pahlawannya siapa dan sejarah singkatnya itu seperti apa sih, biar Sobat Ngopi Tawa juga bisa tahu dan lebih mengenal tentang pahlawan yang ada di dalam Islam seperti itu. Ya, ini sungguh menarik Mbak Nesa.
bahwasanya pahlawan dalam Islam, pahlawan ini beliau adalah tidak memiliki Instagram, pahlawan ini beliau tidak memiliki akun YouTube, Twitter, tidak memiliki akun WhatsApp, tetapi followernya sampai sekarang banyak bermiliar-miliaran ya, yaitu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok suri toladan yang hebat, sosok suri toladan yang begitu luar biasa, sampai-sampai ada sebuah peneliti, yaitu namanya adalah Michael Hart, dia adalah warga Amerika. Beliau memasukkan satu tokoh utama yang berpengaruh di dunia, sampai-sampai buku judulnya adalah 100 tokoh di dunia. Memasukkan nomor 1 adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW berpengaruh sampai sekarang, beliau sudah wafat saja, pengikutnya masih banyak, dan itu merubah dalam sistem agama dan merubah dalam sistem sosial kehidupan ya, yang sangat luar biasa sekali kalau dalam perspektif Islam. Berarti salah satu tokoh dalam Islam yang sangat berpengaruh dalam sejarah yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Pak Slamet. Iya. Karena tadi sudah disebutkan dan dibuktikan bahwa keberadaan Rasulullah sangat berperan sekali dalam baik segi ekonomi, segi teknologi dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian Pak Slamet, untuk tokoh yang meneruskan perjuangan dari para pahlawan kita terdahulu kan pastinya adalah orang-orang pada zaman sekarang, apalagi golongan muda seperti saya. Pak Slamet coba sebutkan perjuangan seperti apa sih yang bisa kami lakukan agar terus perjuangan pahlawan kita tuh tidak luntur gitu. Jadi kan zaman sekarang serba digital, serba modern, dan pemikiran-pemikiran zaman sekarang tuh lebih merujuk pada tentang media sosial seperti itu. Jadi perjuangan apa sih yang masih sangat relevan jika diimbangi sama media sosial supaya perjuangan pahlawan tuh tidak luntur seperti itu? Oke, ini menarik sekali ya untuk generasi muda, karena Mbak Nisa, nanti kelak tahun 2045, mohon maaf, itu di Indonesia ada mengalami istilah bonus demografi, di mana pada tahun 2045 bangsa Indonesia warga negaranya itu adalah paling banyak adalah usia produktif, adalah anak-anak muda. Bagaimana dengan Korea, dengan Jepang, mereka paling banyak 2045 adalah lansia. Makanya hal itu menjadikan selain dari warga Indonesia di luar itu memasukkan virus ke Indonesia untuk menabubukkan anak-anak mudanya agar terlena dengan tugas yaitu mengisi kemerdekaan. Virusnya penjajah sekarang tidak berupa orang, tapi adalah satu teknologi. Sekarang anak muda ini mereka dipengaruhi banyak teknologi ya, sampai gayanya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu seperti apa yang mereka lihat. Bicaranya saja itu gayanya seperti yang mereka lihat di HP. Kemudian idolanya saja yaitu adalah yang ada di HP. Kemudian mereka lupa yaitu adalah mengidolakan siapa, yang berakibat mereka terlena, yaitu anak muda adalah anak yang memiliki masa depan yang cerah. Tugasnya adalah mengisi kemerdekaan satu. Itu bisa dientaskan apabila kita memiliki suatu kepintaran ya. Makanya untuk diisi yaitu dengan belajar dengan tekun, dengan giat. Karena orang memiliki ilmu itu dia tidak mudah untuk dibohongi. Kemudian kalau dia memiliki ilmu, dia akan bisa merubah suatu masa depan. Kemudian dia kalau memiliki ilmu, dia akan bisa berbuat untuk bangsa negara Indonesia ke depannya. Maka daripada itu, untuk kita untuk melawan kebodohan itu dengan ilmu. Yang keduanya dengan tema yang di awal tadi adalah penjajahan, tipe kedua adalah kemiskinan. Banyakkan orang miskin, mohon maaf, itu akibatnya dari adalah orang yang tidak memiliki ilmu. Karena mohon maaf mungkin pendidikannya yang kenyam belum tinggi, kemudian dia tidak memiliki cukup ilmu yang akibatkan ekonominya berpas-pasan. Makanya daripada itu, untuk bisa mengentas kemiskinan itu adalah dengan ilmu. Maka untuk Mbak Nesa dan teman-teman dan untuk siswa-siswi negeri SMA Negeri 1 Pulau Kulon, bahwasanya isi kemerdekaan bahasa Indonesia ini yaitu adalah dengan
belajar dengan tekun dan dengan giat. Begitu Mbak Nisa. Oke, berarti tadi sudah dijelaskan ya Pak Slamet tentang gimana sih cara kita sebagai generasi muda supaya terus bisa ikut memperjuangkan tentang karakter-karakter dari tokoh-tokoh pahlawan yang telah tiada seperti itu. Nah, untuk kita belajar-belajar tentang ilmu sejarah kepahlawanan, pastinya kan kita juga harus banyak mengulik informasi tentang hal seperti itu ya Pak Slamet. Iya Mbak. Apalagi untuk ilmu sejarah sendiri kan identik dengan banyak bacaan dan lain sebagainya, dan zaman sekarang itu pasti merasa wah banyak bacaan pasti bikin bosen. Nah mungkin dari Pak Slamet ada tips supaya kami dari generasi muda nggak gampang bosen untuk belajar tentang sejarah kepahlawanan yang karena sampai kapanpun ilmu seperti itu masih sangat penting begitu. Ya, pertama saya sebagai pendidik, saya memahami kondisi murid-murid kita itu tidak lepas 24 jam dari HP. Maka tugas seorang murid untuk bisa memahami sejarah dengan banyak wawasan nantinya adalah ya dengan HP tersebut ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yuk kita berinternet secara positif, yaitu kita gunakan untuk menggali ilmu yang sebanyak-banyaknya. Zaman sekarang kan Mbak ada namanya short Mbak ya, short di YouTube, short di Instagram. Kemudian jika short itu kita ketik dengan niat mencari ilmu, mungkin bisa kita masukkan mungkin ketikan sejarah 10 November Hari Pahlawan, kemudian short itu akan bermunculan. Itu durasinya tidak banyak, tidak sampai 1 menit ya. Tapi dengan durasi yang sedemikian singkatnya, kita mendapat ilmu yang berbagai banyak. Makanya apa? Satu, yaitu dengan kita berinternet positif. Yang kedua, jangan malas-malas untuk membuka sesuatu yang mengandung unsur ilmu. Anak sekarang kan tidak digunakan kebanyakan untuk ilmu, tapi digunakan untuk suatu hal-hal yang sifatnya adalah fun-fun saja ya, suatu kesenangan-kesenangan ya. Dan itu saya rasa menghambur-hamburkan kuota, menghambur-hamburkan waktu kita, dan bila-bilain apa? Malahan mengorbankan waktunya untuk suatu hal yang sia-sia. Maka yuk kita berinternet positif. Yang kedua, kita gunakan itu semua dalam menggali ilmu yang sebanyak-banyaknya. Jika kita miliki itu semuanya, maka wawasan itu kita dapat. Itu Mbak Nisa. Berarti untuk belajar tentang kepahlawanan di zaman yang serba digital ini nggak kalah penting gitu ya Pak Slamet. Iya, karena ada kemudahan teknologi, ada kemudahan akses internet yang pastinya harus lebih membuat kita lebih bersemangat untuk mencari informasi-informasi tentang pengorbanan dari pahlawan kita yang telah dilakukan pada zaman terdahulu seperti itu. Karena sejatinya media sosial itu sifatnya netral, tergantung penggunanya mau menggunakan dalam segi positif maupun negatif seperti itu. Baik Pak Slamet, sekiranya pembahasan kita sudah sangat-sangat jauh ya Pak Slamet, dan saya yakin Sobat Ngopi Tawa juga lebih banyak tahu setelah menonton video ini, lebih banyak informasi-informasi juga yang didapat mengenai kepahlawanan, karena pahlawan itu sangat penting bagi hidup kita, karena tanpa jasa para pahlawan kita juga tidak akan bisa hidup seperti ini, hidup dengan akses yang sangat mudah seperti itu. Baik Pak Slamet, episode kita berakhir di sini. Untuk Sobat Ngopi Tawa, terima kasih telah menonton channel ini, dan terima kasih kepada Bapak Slamet karena sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya. Informasinya sangat bermanfaat, dan semoga Sobat Ngopi Tawa juga lebih mendapatkan informasi mengenai tentang kepahlawanan seperti itu. Nantikan terus episode-episode baru yang ada di channel SMA Negeri 1 Pulau Kulon di Ngopi Tawa. Ngobrol pagi, tambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.